Dan saat ini kita akan masuk dalam kesaksian, yaitu kesaksian dari jemaat Tuhan, yaitu Pak Irwansyah Sinulinga dan juga Ibu Erika Pelawi. Bagaimana sembuh dari sakit empedu dan juga usahanya diberkati Tuhan. Langsung saja kita jumpai Pak Irwansyah Sinulinga. Shalom Pak. Shalom. Ya, Pak apa Pendeta. kabar Pak? Baik Pak. Baik. Silakan Pak, gimana kesaksiannya Pak? Shalom Bapak Ibu. Kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Irwansyah Sinulinga. Didampingi istri saya, Ibu Erika Pelawi. Puji Tuhan, kami ucapkan kepada Tuhan Yesus dan terus Ibu Gembala. Kami sangat merasakan sejak 2004 sampai dengan saat ini kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan telah terjadi di kehidupan kami. Kami merasakan mujizat pertama sekali terjadi di tahun 2009 Bapak Ibu. Di mana saat itu kami punya usaha di bidang kontraktor jasa konstruksi. Nah pada saat itu kami masih berkantor di rumah. Pada tahun 2009 kami punya iman, pengen punya kantor di sebuah bangunan ruko di sekitar Harapan Indah. Dan pada saat itu kami ada melihat satu ruko yang strategis berada di Hook dan dipasang pelang dijual. Kami punya iman setiap minggu. Kami pergi ke Tiberias Grand Mall, pulang pergi kami selalu mengolesin minyak urapan. Kebetulan ruko ini kosong, mungkin sudah 6 bulan tidak ditempatin, tapi ada nomor telepon di atas dan tulisan dijual. Sebenarnya jujur pada waktu itu kami belum punya uang untuk beli. Kami punya iman saja, Tuhan kami ingin ruko ini menjadi milik kami. Jadi setelah berjalan 3 bulan, saya telepon pemiliknya, tapi entah kenapa dia langsung sebut angka yang menurut saya tidak masuk akal. Artinya misalkan di bawah harga pasar, lebih kurang 70% di bawah harga pasar. Kenapa saya tahu di bawah 70%? Karena waktu pembelian transaksi pakai appraisal bank. Dan saya terus terang kepada beliau bahwa saya tidak punya uang untuk membeli, rencana saya mau pakai KPR bank. Dalam hati pada waktu itu sebenarnya saya agak takut atau agak khawatir karena belum punya pegang uang. Mungkin waktu itu saya berpikiran untuk pinjam uang untuk uang mukanya. Kemudian ketika ditawarkan seperti itu, saya langsung merasa speechless. Seperti nggak yakin. Akhirnya saya undang pihak bank untuk appraisal, ternyata benar 70% dari harga pasar. Dahsyatnya Bapak Ibu, setelah saya kasih tanda jadi, kiri kanan merasa heran sama kami. Kok bisa? Kami tanya itu tidak mau lepas. Tidak mau lepas dengan harga segitu. Harganya tinggi. Dan hasilnya bisa terbeli ya Pak ya? Hasilnya bisa terbeli akhirnya saya tidak perlu keluar uang Pak. Oh nggak perlu keluar uang? Nggak perlu, bank yang bayar semua. Puji Tuhan uang yang saya kumpul-kumpul itu bisa untuk kembali 1 tahun Pak. Saya lunasin. Dan bisa terbeli ya? Terbeli. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, itu satu. Itu satu yang benar-benar mujizat pertama yang kami rasakan, kuasa minyak urapan setiap 3 bulan. Sepertinya itu memang ruko dikasih buat kami Pak. Padahal itu ruko orang Bapak minyakin gitu? Ya ruko orang. Sebelah ruko saya Pak Pendeta itu gereja juga. Tapi dia kayak seperti Tuhan menutup matanya Tuhan buat kami Tuhan. Hasilnya terbeli ya? Amin Tuhan. Itu satu. Jadi sejak ikut gereja Tiberias, perjamuan kudus dan minyak urapan, banyak sebenarnya mujizat yang terjadi sama diri kami. Tanggal 26 Februari di sini saya ibadah. 26 Februari hari Rabu. Pada saat itu tanggal 27 saya ada keperluan kekurangan kewajiban sekitar 2,9 Pak, 2,9 M sekian. Pada waktu itu kita udah bertelepon ke semua customer dan ada yang menjawab tidak bisa Pak, mungkin bulan Maret. Dan ada yang tidak respon sama sekali. Saya sambil nangis karena dari situ saya duduk sebelah kiri, saya datang ke depan berdua sama istri dan minta bermohon sambil menangis dalam hati. Supaya besok dikasih mujizat, saya butuh 2,9 di sini. Tahu nggak Bapak Ibu? Besoknya jam 10 persis 2,9 sekian, hanya beda berapa puluh juta, lebih besar. Terjadi? Gitu? Terjadi. Puji Tuhan, kita berikan. Saya ada bukti chat, cuman saya nggak enak karena menyangkut orang lain. Jadi saya berpikir kalau kita sudah fokus terus beribadah, minta sama Tuhan,
dengan perjamuan kudus, minyak urapan, sepertinya kita dimudahkan, Pak. Di tengah-tengah ini banyak ini mujizat selalu, teman. Saya nggak bisa cerita karena waktu terbatas ya, Pak. Jadi akhirnya bisa tercapai gitu doa itu ya. Betul, tidak meleset. Besok saya butuh, besok terjadi. Terjadi ya. Dan karyawan saya, Pak ini dari mana? Dari mana ini kok bisa masuk? Dari mana itu, Pak? Akhirnya ditelepon sudah setahun yang lalu, customernya nggak bayar-bayar, akhirnya bayar waktu itu, Pak. Mana? Dari mana itu? Dari Kalimantan. Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Saya takin dari Kalimantan. Ya. Dari Tuhan Yesus sudah ya. Tuhan Yesus dorong. Ya. Emang Bapak usaha apa? Saya kontraktor, Pak, konstruksi. Mulai tahun berapa? Kalau usaha kita sejak 2008, tapi saya pribadi memang sudah lama berkecimpung. Tapi usaha saya ini dari 2008, Pak. 2008. Dari 2008 langsung sukses atau? Jadi awal saya cuma karyawan ada 3 orang, Pak. Karyawan 3 orang. 2009 itu saya punya ya armada sekitar 3 unit lah, Pak. Jadi karyawan 3 orang, armada 3 unit. 3 unit lah, lebih 3 gitu. Sekarang karyawan berapa? Puji Tuhan, Pak. Karyawan saya ada sekarang sekitar 500-an, Pak. 500, puji Tuhan. Dari 3 jadi 500. Sekarang armadanya, alatnya ada 300-an, Pak. Tadinya 3. 3 ya. Sekarang 300. Itu dari mana, Pak? Dari Tuhan juga. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi di Tiberias naik terus gitu ya? Puji Tuhan, itu yang saya rasakan, Pak. Jadi sebelum Tiberias itu up down, Pak. Naik turun. Nah ketika di Tiberias ini terus naik, bukan terus turun. Terus naik ya? Iya. Bukan turun terus naik gitu? Turun, naik. Rata juga enggak, tapi naik aja naik gitu? terus setiap tahun. Gitu ya. Itu Pak Pendeta. Jadi luar biasa ya? Luar biasa. Apalagi zaman corona dulu, orang-orang tiarap kita tetap dikasih Tuhan berkat apa aja. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Sekarang mungkin Ibu, ini disambung sama istri saya. Shalom. Shalom. Saudaraku yang kekasih semua. Tanggal 28 saya merasakan nyeri sekali di perut saya, saudaraku ya. Sampai saya pingsan, saudaraku. Saya tidak pernah merasakan sakit begitu luar biasa, saudaraku, nyeri. Singkat cerita, waktu pingsan saya dibawa ke rumah sakit sama anak saya nggak tahu lagi mau dibawa kemana. Sampai rumah sakit saya diceklah semua, endoskopi apa semua, ternyata ada batu empedu sebesar 1,8 cm. Jadi setelah itu saya disuruh dokter agar operasi. Ya saya tidak mau operasi, ya tangan gitu. Ya udah, dokter pun hanya ngasih obat saja, kalau gitu ngasih obat ya. Setelah itu berapa hari sudah dirawat, ya saya undang juga hamba Tuhan gitu ke rumah sakit, kita doa hamba Tuhan itu ya kan, ke rumah sakit datang dia siap ya kan. Makanya kita saudaraku kalau ada yang sakit ya gak apa-apa, kita panggil hamba Tuhan. Kalau kita punya iman juga berdoa sendiri gak apa-apa pakai minyak urapan. Tapi di situ emang saya sudah sakit kali saudaraku ya. Tapi saya itulah ya berusaha juga. Setelah itu berapa hari udah enakan pulang. Dokter tetap berkata gimana belum mau operasi? Tidak dok, dikasih obat itu pulanglah atas permintaan sendiri. Setelah itu saudaraku berapa hari kemudian setelah di rumah kambuh lagi saudaraku, setelah saya pulang kambuh lagi. Tapi entah kayak mana, entah kenapa ya tiba-tiba saya telepon video call sama gembala kita, Pendeta Darniati. Akhirnya Ibu Gembala telepon Ibu ya? Video call. Iya. Saya ada juga suami saya menangis juga, Bu Pendeta. Tolong ini doakan sakit ini, kata dokter ada batu empedu. Langsung Ibu Gembala doakan dalam nama Yesus, batu empedu mengecil. Begitu saya imani, amin gitu aja saudaraku. Kemudian saya kayak ada yang keluar gitu saudaraku. Saya merasakan saat itu ya? Iya saat itu juga. Saking kan senangnya sukacita saya sampai menari-nari. Ada saudara dari Medan datang kumpul. Saudara-saudara itu, saya itu pun heran. Ini kayak orang apa gila gitu kan sukacitanya. Hasilnya sembuh saya ya? sembuh. Terima kasih Tuhan Kita Yesus. berikan tepuk tangan yang meriah buat Saya Tuhan begitu. Yesus. Setelah itu saya pergi lagi ke rumah sakit cek saudaraku. Dokternya heran. Saya cek, Bu ini hasilnya kok jadi mengecil ya? Ibu habis obatnya. Bilang kan? Saya diam aja, padahal obat yang dikasihnya itu belum gak saya minum saudaraku. Hasilnya sembuh ya? Puji Tuhan Puji sampai Tuhan. sekarang ini
berkat kuasa minyak dan anggur. Puji Tuhan. Saya tidak sakit, kata dokter itu nggak boleh capek. Saya capek Ya. di rumah mau nyapu, mau ngepel apa semua ya bersih, kerja semua aktivitas, Ya. tidak sakit, tidak nyeri lagi, puji Sembuh, Tuhan. ya. Yang ada minyak dan anggur benar di tiap luar biasa ya, kita disembuhkan. Amin. Makanya kita tetap beribadah di Tiberias, saudaraku ya. Iya. Ya, puji Tuhan, Sampai kita berikan mati. tepuk tangan yang Haleluya, meriah terus buat Tuhan berkati. Yesus. Ya. Demikianlah kesaksian Ya. kami, Ya, saudara. kembali ke Bapak sedikit ya Pak. Ya Pak, jadi luar biasa ya minyak dan anggur itu ya. Ya, benar. Iya, iya, iya. Itu yang kami rasakan, Pak. Rasakan ya. Nah Pak, yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah, mungkin ada yang usahanya lagi menurun, ya ekonominya lagi menurun, atau ada yang lagi sakit, bisa diberkati, bisa terjadi mujizat. Ya, Bapak Ibu, yang penting tetap dalam Tuhan, rajin perjamuan kudus, oles minyak urapan, percaya Tuhan tidak ingkar janji, pasti dipenuhi. Amin, amin, amin. Itu yang amin. sudah kami rasakan. Bapak bersyukur ya di Tiberias ya. Sudah bersyukur, sangat bersyukur. Terima kasih sekali sama Tuhan Yesus dan Ibu Gembala. Terima kasih banyak mujizat yang terjadi di kehidupan kami. Puji Ya. Tuhan. Oh ada juga yang terakhir lupa. Oh ada juga ya. Satu boleh. tuh Ya. itu ini karena ibu istri saya ini imannya sangat kenceng, radikal kalau bicara minyak urapan, Pak Iya itu Pendeta. tadi juga kelihatan. Jadi pernah suatu ketika Ya, ya. lagi pergi ke luar negeri, Luar negeri ya. bertemu sama ya orang di sana yang kebetulan kita pakai jasa travelnya. Pernah satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dia ikut itu. Kebetulan istrinya orang Surabaya. Surabaya. Nah, dia cerita sudah 4 tahun menikah, tidak punya anak, belum hamil. Ah. Dan indikasi dia kena sakit diabetes istrinya. Terus Bapak. Nah, kemudian dalam perjalanan ini, ibu selalu berdoa, perjalanan 4 jam, setiap perjalanan itu selalu doa, mau didoakan, mau Mbak, mau Bu, didoakan terus pakai minyak urapan. Pakai minyak urapan. Berpisah sebulan setengah kemudian, dia telepon saya, Pak, istri saya hamil Pak. Puji Tuhan, kita berikan tepuk Istri tangan. saya buat hamil. Tuhan Yesus. Lah, kapan? Berapa lama? 1 bulan lebih Pak, ini sudah tidak datang haid. Hasilnya udah punya anak ya sekarang ya. Sekarang udah anaknya 2017 berarti 8 tahun. Ya puji Tuhan, kita berikan 2017 tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini Luar biasa dahsyatnya ya. minyak urapan, hanya dioles pakai minyak. Ya. Inilah kuasa minyak urapan dan iman. Ya. Dan iman orangnya juga, itu Pak Ya. Pendeta. Demikian kesaksian Pak Irwansyah Sinulingga dan Ibu Erika Pelawi. Bisa tetap terjadi, maka malam ini juga mujizat terjadi buat kita Amin. semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.